Suatu hari, seminggu sebelum pernikahannya, Larasati Wijaya mengunjungi sebuah restoran untuk membahas menu dan penempatan kursi tamu. Begitu memasuki pintu, seorang pelayan wanita yang tak dikenalnya menghalangi jalannya. Bersembunyilah di balik partisi di ujung sana. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tolong percaya saya. Laras menuruti perkataannya, dan 5 menit kemudian, ia memahami segalanya. Larasati memarkir Toyota Avanza tuanya di depan restoran Kembang Lawang dan mengambil napas sejenak, menatap jendela-jendela besar di bangunan 2 lantai itu. Kamis malam, pukul 7. Tepat 1 minggu sebelum hari terpenting dalam hidupnya. Pernikahannya dengan Bimo Prasetyo. Ia, seorang akuntan biasa di sebuah perusahaan dagang kecil. Ia masih tidak percaya bahwa Bimo, pria tampan dengan postur tinggi, penampilan menarik, dan karier cemerlang di sebuah agensi periklanan ternama telah memilihnya. Seseorang tanpa bakat istimewa atau kecantikan yang memukau. Awalnya, Ibu Bimo, Ibu Rati Susanto, bersikap dingin terhadap hubungan mereka, tetapi perlahan-lahan membuka hati, bahkan sampai membantu memilih lokasi resepsi ini. Laras turun dari mobil, memperbaiki posisi tas di bahunya, dan berjalan menuju pintu masuk. Pikirannya dipenuhi daftar tugas. Finalisasi menu, penempatan kursi tamu, diskusi musik latar, pengecekan dekorasi ruangan. Ibu Rati bersikeras agar Laras pergi sendiri, dengan alasan bahwa pengantin wanitalah yang paling tahu apa yang ia inginkan. Bimo sendiri sibuk dengan pekerjaan kantor dan sering berkata bahwa kerumitan persiapan pernikahan adalah urusan wanita. Saat pintu restoran terbuka, udara hangat dan aroma roti yang baru dipanggang menyambut Laras. Karena hari kerja, bagian dalam restoran hampir kosong. Masih ada 1 jam sebelum waktu makan malam yang ramai. Di meja resepsionis, seorang staf berusia 30-an sedang memeriksa beberapa dokumen. Saat Laras hendak melangkah ke arahnya, seorang pelayan muda berseragam hitam putih menghalanginya. Wajahnya pucat, matanya terbelalak, dan ia tampak sangat cemas. "Permisi, Mbak Larasati Wijaya kan?" Tanyanya buru-buru, menatap lurus ke mata Laras. "Iya, benar. Saya ada janji jam 7 untuk resepsi," jawab Laras, tersenyum bingung. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" Pelayan itu mencengkeram lengan Laras. Jari-jarinya sedingin es, dan cengkeramannya begitu kuat hingga terasa sakit. "Tolong dengarkan saya baik-baik." Suaranya bergetar namun tegas. "Anda harus segera bersembunyi. Lihat partisi kayu berukir di ujung ruangan itu? Masuk ke belakangnya dan jangan keluar sampai saya panggil." "Hah? Partisi apa? Apa maksud Anda?" Laras mencoba melepaskan lengannya, tetapi pelayan itu tidak melepaskannya. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tolong, percaya saja pada saya." Suaranya nyaris seperti isakan. "Beberapa orang akan datang sebentar lagi. Mereka tidak boleh melihat Anda. Nanti akan saya jelaskan semuanya, saya janji. Tapi sekarang, tolong pergi ke sana." Laras berdiri terpaku di tengah ruangan, menatap mata putus asa pelayan asing itu. Situasi ini terasa absurd. Seorang wanita yang baru pertama kali ditemuinya tiba-tiba menyuruhnya bersembunyi. Orang normal pasti akan menolak dan memanggil manajer. Namun nada bicara pelayan itu, tatapan matanya, dan ketakutan yang tulus di wajahnya membuat Laras terdiam. "Tolong," bisik pelayan itu. "Saya bukan orang gila dan tidak bermaksud jahat. Justru sebaliknya. Tolong percaya saya. 5 menit saja. Cukup 5 menit. Laras perlahan mengangguk. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia menuruti permintaan itu. Mungkin intuisi, atau sekadar rasa penasaran. Pelayan itu segera melepaskan lengannya, melirik cepat ke arah pintu masuk, lalu seolah mendorong Laras ke arah ujung ruangan. "Ada ruang kecil di belakang partisi itu. Anda tidak akan terlihat dari sana, tapi bisa mendengar semua suara di ruangan ini." Laras melintasi ruangan. Kakinya terasa bergerak sendiri. Jantungnya berdebar kencang di tenggorokan.
Restoran itu didekorasi dengan gaya klasik, taplak meja putih, lampu gantung kristal, dan lukisan berbingkai emas di dinding. Di sudut ruangan, berdiri sebuah partisi kayu jati dengan ukiran motif Jepara yang rumit. Di baliknya, ada sebuah area kecil dengan sofa yang nyaman, mungkin untuk tamu yang menginginkan privasi. Laras duduk di ujung sofa, mencengkeram tas di pangkuannya. Tangannya gemetar. Apa yang sedang kulakukan? Bersembunyi dari orang tak dikenal di restoran tempat pernikahanku akan dilangsungkan. Mungkinkah ini sebuah lelucon? Sahabatnya, Rina, memang suka memberikan kejutan aneh, tetapi ekspresi pelayan tadi terlalu menakutkan untuk sebuah lelucon. 1 menit, 2 menit berlalu. Musik lembut mengalun di ruangan, dan terdengar denting piring dari kejauhan. Tepat saat Laras hendak bangkit dan menuntut penjelasan, ia mendengar suara pintu depan tertutup. Lalu dua suara yang bisa ia kenali bahkan di antara ribuan suara lainnya. Kita duduk di tempat biasa dekat jendela. Suara Ibu Ratih yang tenang dan penuh percaya diri terdengar. Laras membeku di tempatnya. Calon ibu mertuanya ada di sini? Padahal beliau bilang hari ini sibuk ada pertemuan dengan mitra bisnis. Bu, apa kita harus bicara di sini? Itu suara Bimo, cemas dan pelan. Bagaimana kalau ada orang yang kita kenal melihat kita? Jangan penakut. Jam segini tidak ada orang. Makanya ibu sengaja pilih hari Kamis. Duduklah. Laras dengan hati-hati bangkit dan mengintip dari celah partisi. Ibu Ratih dan Bimo sedang duduk di meja dekat jendela besar yang menghadap pemandangan kota malam, sekitar 10 meter darinya. Calon ibu mertuanya tampak sempurna seperti biasa. Setelan blazer biru dongker yang rapi, rambut disanggul modern, dan kalung emas di lehernya. Bimo duduk dengan gelisah, memainkan serbet di pangkuannya. Apa yang mereka lakukan di sini? Kenapa bertemu diam-diam? Jangan-jangan pelayan tadi tahu mereka akan datang? Berhenti gelisah begitu, desis Ibu Ratih sambil membuka tas kulitnya yang besar. Kamu malah membuat suasana jadi tegang. Lihat ini. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen dan membentangkannya di atas meja. Laras menyipitkan mata, mencoba melihat, tetapi jaraknya terlalu jauh. Ini kontraknya, Bu? Tanya Bimo. Akta perjanjian kredit. Dari 3 bank, totalnya 4 miliar rupiah. Akan langsung diproses atas nama Laras begitu kalian mendaftarkan pernikahan. Laras merasa lantai di bawah kakinya runtuh. Pinjaman atas namaku? Apa maksud semua ini? Bu, saya tidak mengerti. Kenapa harus atas nama Laras? Suara Bimo terdengar bingung. Karena nama ibu dan kakakmu sudah tidak bisa dipakai lagi. Jawab Ibu Ratih dengan nada datar seolah sedang membahas daftar belanja. Skor kredit kita hancur. Sudah masuk daftar hitam di semua bank. Tapi calon istrimu itu bersih. Riwayat kreditnya bagus. Punya apartemen atas namanya sendiri. Bank pasti akan setuju tanpa masalah. Tapi Laras tidak mungkin mau setuju menandatangani pinjaman bisnis, Bu. Kita tidak akan bilang ini pinjaman. Ibu Ratih tertawa. Suara tawa itu membuat sekujur tubuh Laras terasa dingin. Kita akan bilang ini dokumen untuk usaha keluarga. Kita akan mendirikan PT baru dan namanya akan dicantumkan sebagai salah satu pendiri. Alasannya, untuk mendapat keuntungan pajak, kepemilikan harus atas nama suami istri. Laras kita itu naif dan sedang dimabuk cinta. Dia akan menandatangani apapun yang kita berikan tanpa membacanya. Laras mencengkeram partisi kayu itu erat-erat. Ia merasa sulit bernapas. Ini tidak nyata. Ini mimpi buruk. Aku akan bangun sekarang. Bagaimana kalau dia membacanya? Suara Bimo terdengar ragu. Jangan biarkan dia membacanya. Kamu harus berdiri di sampingnya. Terus mendesaknya. Bilang kita terburu-buru. Bilang kamu sudah memeriksa semuanya dan ini hanya formalitas. Dia percaya padamu. Bodohnya. Dia sangat percaya padamu. Bu, ini jahat sekali. Bimo berbisik, tetapi Laras bisa mendengar setiap katanya. Ruangan yang sepi membuat suara bergema.
Laras itu gadis yang baik. Dia mencintai saya. Baik itu nama lain dari bodoh. Potong Ibu Ratih. Sadarlah, Bimo. Kita akan kehilangan segalanya. Bisnis kita bangkrut. Utang menumpuk. Debt collector sudah mulai menelepon. Kalau kita tidak dapat uang, kita habis. Tapi solusi sudah ada di depan mata. Seorang gadis dengan apartemen dan skor kredit yang bersih. Lalu bagaimana kita membayar utang itu? Bukan kita yang bayar, kata Ibu Ratih enteng sambil memasukkan kembali dokumen ke tasnya. Dia yang akan membayarnya. Pinjaman atas namanya, apartemennya jadi jaminan. Sekitar setengah tahun lagi, kalian bercerai. Apa? Bimo nyaris berteriak. Pelankan suaramu. Bodoh. Ibu mertuanya melihat sekeliling. Tetapi tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Pelayan muda tadi sudah menghilang tanpa jejak. 6 bulan setelah menikah, kamu ajukan gugatan cerai. Alasannya perbedaan karakter yang tidak bisa disatukan. Secara hukum, harta Gonogini dibagi 2, tapi utang tetap menjadi tanggung jawab si pemegang nama. Artinya, dia. Tapi itu terlalu kejam, Bu. Ini soal bertahan hidup. Ibu Ratih mengeluarkan cermin dari tasnya dan merapikan rambut. Kakakmu dan ibu pernah melakukan ini sebelumnya. Berjalan sangat lancar. Gadis itu berakhir dengan tumpukan utang, dan kita mendapatkan uang untuk menutupi masalah mendesak. Ya, meskipun tidak bertahan lama. Laras mendengarkan dengan telinga tak percaya. 3 tahun lalu. Jadi ini bukan yang pertama. Mereka pernah melakukan hal yang sama pada orang lain. Kak Gilang juga menikah dengan sengaja. Tanya Bimo. Tentu saja. Gadisnya baik. Tapi dia terlalu cepat sadar. Jadi kami harus sedikit lebih kasar. Tapi pada akhirnya berhasil. Mungkin sekarang dia sedang bekerja di suatu tempat untuk melunasi utangnya. Sementara kita. Lihat, baik-baik saja. Bimo terdiam. Laras bisa melihat profil wajahnya. Rahangnya mengeras, bahunya merosot. Ia tampak tertekan, tetapi tidak ada tanda-tanda perlawanan atau kemarahan. Hanya pasrah. Bimo, ibu tahu hatimu tidak nyaman. Suara Ibu Ratih melembut, nyaris terdengar penuh kasih sayang. Kamu anak yang baik, punya hati nurani. Tapi dunia ini kejam, nak. Pilihannya adalah kita yang hancur. Atau mereka yang hancur. Lebih baik satu wanita asing menderita daripada keluargamu hidup di jalanan. Apa kamu mau melihat ibumu jadi gelandangan? Tidak, Bu. Tentu saja tidak. Bagus. Lakukan seperti yang ibu katakan. Setelah mendaftarkan pernikahan, ada waktu 3 hari sebelum kalian berangkat ke Lombok. Dalam 3 hari itu, bawa dia ke kantor notaris untuk menandatangani surat kuasa pengelolaan aset. Bilang saja untuk pendaftaran aset bersama, agar lebih mudah mengurus masalah hukum saat kalian pergi. Setelah itu, bawa dia ke bank untuk menandatangani akta kredit. Ibu akan mengawasi semuanya. Nanti kalau Laras tahu, kalau dia menuntut kita. Menuntut apa? Ibu Ratih mencibir. Dokumen itu dia tanda tangani sendiri. Notaris akan mengesahkan bahwa dia dalam keadaan sadar. Tidak ada paksaan, tidak ada ancaman. Hanya seorang wanita bodoh yang percaya pada suami dan ibu mertuanya. Itu hal biasa. Lagi pula, saat dia sadar, kalian sudah bercerai dan ibu bukan siapa-siapanya lagi. Tidak ada cara untuk membuktikannya. Mendengar percakapan itu, Laras merasa seluruh tubuhnya membeku perlahan. Tidak ada air mata, tidak ada histeria. Hanya kehampaan sedingin es yang mengalir di pembuluh darahnya. Pria yang ia cintai, pria yang akan ia serahi hidupnya, pria yang menciumnya dan membisikkan betapa berharganya ia. Sekarang duduk bersama ibunya, merencanakan cara menipunya, merampas uangnya, dan meninggalkannya dengan utang miliaran rupiah. Bu, bagaimana kalau dia curiga? Laras tidak sebodoh itu. Dia seorang akuntan. Dia paham angka. Buat dia sibuk, kata Ibu Ratih tegas.
Itulah kenapa ibu bersikeras kalian berbulan madu ke Lombok. 2 minggu di resort all inclusive, pantai, romansa, sampanye. Selagi dia mabuk kebahagiaan dan hormon, semua dokumen akan mulai berlaku. Dan saat kalian kembali, ibu sudah mencairkan uangnya dan memindahkannya ke rekening luar negeri. Kalaupun dia sadar, semuanya sudah terlambat. Aku hanya kasihan pada Laras, kata Bimo pelan. Laras tersentak. Kasihan. Ia merasa kasihan padanya seperti pada anak kucing di jalanan saat hujan, tetapi tidak cukup untuk tidak mengkhianatinya. Kasihan? Ibu Ratih bersandar di kursinya. Dengar, Bimo, bisnis yang ditinggalkan ayahmu sudah ibu pertahankan selama 10 tahun. 10 tahun aku mencurahkan seluruh tenaga, uang, dan koneksiku. Tetap saja bangkrut. Krisis ekonomi, pesaing, partner, pengkhianat. Utang kita sekarang 14 miliar. 14 miliar. 4 miliar dari Laras itu hanya setetes air di lautan. Tapi dengan uang itu, kita bisa mengulur waktu, mengatur ulang strategi, mencari investor baru. Pilihannya hanya itu, atau kita ajukan pilot dan kehilangan segalanya. Apartemen, mobil, sisa reputasi kita. Ibu tidak akan menyerah. Ibu akan mencari cara untuk bangkit. Dan untuk itu, ibu butuh uang. Uang apapun, bahkan jika harus menghancurkan hidup seseorang. Menghancurkan? Ibu Ratih tertawa sinis. Jangan terlalu dramatis. Dia masih muda, sehat, punya pekerjaan. Beberapa tahun menderita, dia bisa melunasi utangnya, bertemu pria lain, dan hidup bahagia. Tapi kamu, kakakmu, dan ibu, kita tidak akan bertahan. Debt collector itu tidak punya belas kasihan, nak. Mereka sudah datang sekali dan melempar batu bata ke jendela. Lain kali, mereka bisa melukai orang. Bimo terdiam lagi. Laras menatapnya dari celah partisi dan tidak bisa mengenalinya. Di mana pria menawan yang selama setengah tahun mengejarnya, memberinya bunga, mencium tangannya, dan mengatakan bahwa Laras adalah makna hidupnya. Mungkinkah semuanya adalah kebohongan sejak awal? Baiklah, kata Bimo akhirnya. Saya akan lakukan seperti kata ibu. Tapi berjanjilah, kita tidak akan melakukan ini lagi. Ini yang terakhir. Tentu saja, nak. Ibu Ratih tersenyum lembut dan menepuk tangannya. Ini yang terakhir. Begitu kita dapat uangnya dan membayar utang yang paling mendesak, semuanya akan baik-baik saja. Ibu janji. Ia bangkit dan mengambil tasnya yang berisi dokumen. Ayo pergi, calon istrimu akan datang jam 7. Dia tidak boleh melihat kita di sini. Urusan kita sudah selesai. Iya. Bimo bangkit dan memasukkan tangan ke sakunya. Saya mengerti. Mereka berjalan menuju pintu keluar. Laras duduk di balik partisi. Tidak bisa bergerak. Ia mendengar suara pintu tertutup. Ruangan kembali sunyi. Hanya ada musik lembut dan detak jantungnya sendiri yang berdebar di pelipis. Beberapa detik kemudian, pelayan tadi muncul. Ia mengintip ke balik partisi dan duduk di sofa di sebelah Laras. Anda dengar semuanya? Tanyanya pelan. Laras perlahan mengangguk. Tenggorokannya tercekat, tetapi air mata masih belum keluar. Hanya kehampaan yang aneh dan dingin yang memenuhi dirinya. Saya tahu mereka akan datang hari ini, kata pelayan itu dengan cepat dan sedikit gugup. Ibu Ratih itu pelanggan tetap di sini. Saya sudah hafal jadwalnya. Dia selalu datang ke sini untuk membahas rencana kotornya. Dia pikir tempat ini aman. Ketika saya melihat nama Anda di daftar reservasi jam 7, dan tahu bahwa Ibu Ratih memesan meja jam 6, saya tahu saya harus melakukan sesuatu. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu semua ini? Laras berhasil memaksa lidahnya bergerak. Karena 3 tahun yang lalu, saya ada di posisi Anda. Pelayan itu menatap matanya. Nama saya Dewi Lestari. Saya adalah istri dari Gilang Susanto, putra sulung Ibu Ratih. Laras menatap Dewi,
perlahan-lahan mulai memahami situasinya. Kisah yang diceritakan Ibu Ratih kepada Bimo dengan begitu dingin. Gadisnya baik, tapi dia terlalu cepat sadar. Itu adalah dia. Pelayan kurus dengan mata lelah dan jari-jari yang gemetar gelisah. Jadi Anda orangnya, bisik Laras. Si bodoh yang percaya pada cinta. Dewi tersenyum pahit. Ayo. Tidak nyaman bicara di sini. Sebentar lagi jam kerja saya selesai. Ada ruang istirahat karyawan di lantai 2. Tidak ada yang akan mengganggu kita di sana. Laras bangkit dan mengikuti Dewi tanpa membantah. Kakinya bergerak mekanis. Pikirannya dipenuhi kabut. Mereka menaiki tangga sempit untuk staf, melewati dapur yang ramai dengan suara dan aroma masakan, lalu berbelok ke sebuah koridor. Dewi membuka pintu sebuah ruangan kecil. Ruang istirahat karyawan, sofa tua, meja, beberapa kursi, sebuah dispenser di dekat jendela. Duduklah. Dewi menutup pintu dan mengambilkan segelas air untuk Laras. Minumlah. Wajah Anda pucat seperti kertas. Laras menerima gelas itu dengan tangan gemetar dan meminumnya beberapa teguk. Air dingin itu terasa menusuk tenggorokan, tetapi sepertinya membantunya sedikit sadar. Dewi duduk di kursi tua di seberangnya, meletakkan tangan di pangkuannya. Saya tahu bagaimana perasaan Anda sekarang, katanya pelan. Rasanya seperti tanah di bawah kaki Anda runtuh. Semua yang Anda percayai ternyata bohong. Merasa seperti orang bodoh yang tertipu mentah-mentah. Bagaimana? Bagaimana itu terjadi pada Anda? Laras meletakkan gelasnya di meja dan mengepalkan tangan untuk menghentikan getarannya. Dewi bersandar dan menatap keluar jendela. Di balik kaca, senja bulan November semakin pekat dan lampu-lampu jalan mulai menyala. 3,5 tahun yang lalu, saya bekerja sebagai asisten administrasi di sebuah perusahaan. Gaji kecil. Tinggal di kamar kos bersama teman. Orang tua saya meninggal saat saya berumur 19. Jadi saya sebatang kara. Tapi saya punya apartemen kecil atas nama saya. Warisan dari nenek. Bukan sesuatu yang mewah. Tapi itu milik saya. Ia berhenti sejenak. Mengusap wajahnya dengan tangan. Saya bertemu Gilang di pesta ulang tahun seorang teman. Dia sangat menawan. Cara pendekatannya begitu romantis. Bunga. Restoran mahal. Dia bilang dia punya bisnis keluarga bersama ibunya. Sebuah perusahaan konstruksi. 4 bulan kemudian, dia melamar. Saya merasa seperti memiliki seluruh dunia. Usia 23 tahun. Bodoh karena cinta, dilamar oleh pria sukses dengan mobil bagus. Saya pikir itu takdir. Laras melihat dirinya dalam cerita Dewi. Ia bertemu Bimo 8 bulan yang lalu di sebuah pertemuan teman. Sama-sama menawan, perhatian, dan manis. Bimo juga bercerita tentang bisnis keluarganya, sebuah agensi periklanan, dan melamarnya beberapa bulan kemudian. Setelah menikah, lanjut Dewi, Ibu Ratih sangat aktif melibatkan saya dalam bisnis keluarga. Katanya, sekarang sudah jadi keluarga, jadi harus ikut berpartisipasi. Dia membawakan beberapa dokumen, bilang harus mendaftarkan sebagian saham perusahaan atas nama saya. Alasannya untuk keuntungan pajak. Si bodoh ini hanya menandatangani tanpa membaca dengan teliti. Gilang berdiri di samping saya, mengangguk, dan bilang semuanya aman. Itu akta perjanjian kredit, tanya Laras pelan. Bukan cuma itu. Surat kuasa pengelolaan apartemen saya, akta pemasangan hak tanggungan, bahkan surat pernyataan penjaminan utang untuk utang yang tidak jelas. Setumpuk dokumen. Saya tanda tangani semuanya dalam 1 hari. Seminggu kemudian, kami pergi bulan madu ke Maladewa. 2 minggu di surga. Saya sangat bahagia. Tapi begitu kembali, saya mendapati diri saya memiliki utang 3 miliar rupiah. Apartemen saya dijaminkan, dan Ibu Ratih sudah mengambil uangnya. Laras menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Skema yang sama persis. Tidak ada bedanya sedikit pun. Hanya saja, untuknya, mereka merencanakan 4 miliar.
Lalu apa yang Anda lakukan? Tanyanya. Awalnya saya pikir ini kesalahan. Saya menemui Gilang. Dia hanya bergumam bahwa itu uang untuk bisnis. Hanya sementara. Dan akan segera dilunasi. Lalu saya menemui Ibu Ratih. Dia tidak basa-basi. Dia bilang uang itu dipakai untuk membayar utang. Dan kalau saya tidak membayar cicilannya, apartemen saya akan disita. Dia juga menasihati saya untuk tidak macam-macam, karena bisa ada masalah yang lebih serius daripada sekadar masalah keuangan. Dia mengancam Anda. Dia memberi isyarat. Dia bilang punya banyak kenalan di bidang hukum, dan kalau saya lapor polisi, justru saya yang bisa dituduh melakukan penipuan. Saya yang akan dituduh menjebak keluarganya dalam urusan ilegal. Dokumen mereka bersih. Semuanya diproses secara legal. Saya tanda tangani sendiri, disahkan oleh notaris. Mustahil membuktikan adanya paksaan. Dewi bangkit dan berjalan ke jendela, bersandar pada kusennya. Saya mencoba melawan. Dengan sisa uang yang saya punya, saya menyewa pengacara. Pengacara bilang peluang menangnya sangat kecil. Semua tanda tangan itu asli milik saya, dan prosedur dokumennya sempurna. Satu-satunya harapan adalah menemukan korban lain dari keluarga itu. Dengan begitu, kami bisa membuktikan adanya penipuan sistematis. Tapi di mana saya harus mencari mereka? 6 bulan setelah menikah, Gilang menggugat cerai. Alasannya, saya histeris dan tidak bisa diajak hidup bersama. Perceraian berjalan cepat, dan pengadilan membebankan utang itu pada saya. Jadi Anda masih membayarnya? Suara Laras bergetar. Iya. Apartemen terpaksa saya jual. Bank mengambilnya untuk melunasi sebagian utang. Sekarang saya menyewa kamar kecil dan bekerja di 2 tempat. Siang sebagai pelayan di sini, malam sebagai penyebar brosur. Setiap bulan saya mencicil 4 juta rupiah. Masih ada 2 tahun lagi. Laras bangkit, mendekati Dewi, dan merangkul bahunya. 2 wanita itu berdiri di dekat jendela dan menangis bersama. Akhirnya, cangkang sedingin es itu pecah. Air mata Laras tumpah, dan ia terisak-isak. Dewi pun tidak menahannya. Mereka menangis bersama. 2 wanita yang ditipu, dimanfaatkan sebagai sumber uang oleh satu keluarga. Kenapa Anda tidak pergi dari kota ini? Tanya Laras setelah sedikit tenang. Kenapa tetap tinggal dan bekerja di restoran ini? Dewi menyeka air matanya dengan punggung tangan dan berbalik menghadap Laras. Karena saya tidak menyerah. Setengah tahun yang lalu, saya tahu Ibu Ratih adalah pelanggan tetap di Kembang Lawang. Dia datang seminggu sekali, kadang lebih sering, untuk pertemuan dan membahas bisnis. Saya sengaja melamar kerja sebagai pelayan di sini. Untuk mengamatinya, menguping pembicaraannya setiap ada kesempatan. Mengumpulkan informasi. Untuk mencari korban lain dan mengumpulkan bukti. Ibu Ratih orang yang hati-hati, tapi mulutnya tidak terlalu rapat. Selama setengah tahun ini, saya jadi tahu banyak hal. Misalnya, selain saya, setidaknya ada 2 wanita lain yang menjadi korban. Saya tidak tahu nama mereka, tapi saya tahu mereka ada. Jika saya bisa menemukan mereka dan mengumpulkan kesaksian, kita bisa mengajukan gugatan bersama. Laras kembali duduk di sofa, menyeka wajahnya dengan tisu. Kepalanya pusing karena informasi yang melimpah, syok, dan air mata. Anda ingin menjebloskannya ke penjara? Saya ingin keadilan, kata Dewi tegas. Wanita itu telah menghancurkan hidup saya dan hidup wanita-wanita lain. Dan dia mencoba menghancurkan hidup Anda. Orang seperti itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya menunggu momen yang tepat untuk menangkapnya basah dengan bukti. Lalu saya melihat nama Larasati Wijaya di daftar reservasi. Waktunya jam 7 malam. Keperluannya diskusi resepsi pernikahan. Dan manajer menyebutkan bahwa reservasi itu atas nama keluarga Prasetyo. Jadi Anda tahu saya adalah target berikutnya. Saya mengecek media sosial melalui seorang teman. Menemukan profil Anda. Ada foto Anda bersama Bimo Prasetyo, putra bungsu Ibu Ratih.
Saya tahu mereka memulainya lagi. Ketika saya melihat Ibu Ratih memesan meja 1 jam sebelum Anda hari ini, semuanya menjadi jelas. Mereka akan datang untuk membahas rencana mereka, dan Anda akan tiba setelahnya tanpa tahu apa-apa. Laras menggelengkan kepalanya, seolah tidak percaya dengan kenyataan yang terjadi. Anda menyelamatkan saya. Jika bukan karena Anda, seminggu lagi saya akan menikah, menandatangani semua dokumen itu, dan beberapa bulan kemudian kehilangan segalanya. Saya tidak bisa membiarkan itu terjadi lagi. Dewi duduk di samping Laras dan memegang tangannya. Anda tahu, selama setahun terakhir ini, saya selalu menyalahkan diri sendiri. Saya pikir, andai saja saya lebih pintar, lebih hati-hati, tidak sebodoh itu, semua ini tidak akan terjadi. Tapi melihat mereka mencoba melakukan hal yang sama pada Anda, saya sadar, ini bukan karena kita bodoh. Ini karena mereka adalah penipu profesional. Mereka tahu cara memilih korban, cara mendapatkan kepercayaan, dan cara memanipulasi. Ini bukan kesalahan kita. Ini kejahatan mereka. Sekarang apa yang harus saya lakukan? Laras menatap Dewi dengan mata kosong. Saya tidak bisa pulang dan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya tidak sanggup melihat wajah Bimo setelah tahu dia mencoba mengkhianati saya. Anda tidak boleh berpura-pura tidak tahu. Dewi menggenggam tangannya lebih erat. Tapi Anda juga tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa Anda tahu rencana mereka. Jika mereka curiga Anda tahu, mereka akan menghilang begitu saja, mencari korban lain, dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Lalu bagaimana? Dewi berpikir sejenak, lalu berkata perlahan, kita harus menjebak mereka. Dengan bukti, saat mereka beraksi, agar mereka tidak bisa mengelak. Apa Anda siap melakukannya? Laras mengangkat kepalanya dan menatap mata Dewi. Di balik air mata, rasa sakit, dan syok, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Kemarahan. Kemarahan yang dingin dan keras. Ya, katanya. Katakan apa yang harus saya lakukan. Dewi mengangguk dan mengeluarkan ponselnya. Pertama, kita butuh pengacara. Pengacara yang ahli dalam kasus penipuan. Saya punya kontak pengacara yang membantu saya 3 tahun lalu. Beliau jujur dan berpengalaman. Jelaskan situasinya padanya. Beliau akan memberitahu langkah hukum yang harus diambil. Kedua, kita harus lapor polisi. Tapi bukan sekadar datang dan mengadu. Kita butuh bukti. Percakapan Ibu Ratih dan Bimo hari ini adalah petunjuk penting. Tapi tidak direkam. Kita harus membuat mereka mengulangi niat mereka di depan saksi atau alat perekam. Bagaimana caranya? Anda harus terus memainkan peran sebagai calon pengantin yang tidak curiga. Temui Bimo, bicarakan pernikahan, berpura-pura bahagia. Dan saat Ibu Ratih atau Bimo mulai menyodorkan dokumen, rekam momen itu. Dengan ponsel, alat perekam, apapun. Yang penting adalah merekam saat mereka menawarkan Anda untuk menandatangani dokumen dengan alasan palsu. Laras mengangguk, menyerap setiap kata. Dan ketiga, Dewi berhenti sejenak, kita harus menemukan korban-korban lain. Jika kita menggabungkan kesaksian kita, kasusnya akan jauh lebih kuat. Saya tahu ada wanita lain. Ibu Ratih pernah keceplosan dalam sebuah percakapan bahwa modus ini sudah berjalan selama 5 tahun. Itu berarti setidaknya ada 1 atau 2 orang lagi selain saya. Bagaimana cara menemukan mereka? Melalui pengadilan. Kasus perceraian Gilang dan Bimo adalah informasi publik. Kita bisa meminta pengacara untuk memeriksanya, mencari tahu apakah mereka punya pernikahan singkat lainnya, lalu mencoba menemukan wanita-wanita itu dan bicara dengan mereka. Laras bangkit dan mondar-mandir di ruangan itu. Pikirannya masih berkabut, tetapi di sela-sela kabut itu, sebuah rencana mulai terlihat. Rencana yang jelas dan sistematis. Kapan pernikahan Anda? Tanya Dewi. Seminggu lagi. Sabtu depan. Berarti kita punya waktu seminggu untuk mempersiapkan semuanya. Waktunya sempit. Tapi kita harus berhasil. Yang penting, jangan sampai ketahuan.
Bimo tidak boleh curiga sedikit pun. Saya bisa, kata Laras pelan namun tegas. Berakting sebagai si bodoh yang sedang jatuh cinta, dia tidak akan pernah sadar. Dewi tersenyum untuk pertama kalinya selama percakapan mereka. Anda kuat. Syukurlah. Anda akan membutuhkan semua kekuatan itu. Mereka bertukar nomor telepon. Dewi memberikan kontak pengacara dan menuliskan alamat kantornya. Mereka berjanji akan bertemu besok malam untuk membahas detailnya. Anda akan pulang sekarang? Tanya Dewi. Ke tempat Bimo, selama 2 bulan terakhir saya tinggal di apartemennya. Hampir semua barang saya sudah di sana. Bisakah Anda mengendalikan ekspresi Anda? Laras menarik napas dalam-dalam dan menyeka sisa air matanya. Ia mengeluarkan cermin dari tas, memoles kembali bibirnya, dan merapikan rambutnya. Di cermin, terpantul wajah pucat dengan mata memerah, tetapi tatapannya tegas. Bisa, katanya. Tidak ada pilihan lain. Mereka turun melalui tangga staf. Ruangan restoran sudah lebih ramai. Para pelayan sibuk berlalu lalang di antara meja-meja. Staf resepsionis melihat Laras dan menghampirinya dengan kaget. Selamat malam. Anda yang untuk resepsi keluarga Prasetyo, kan? Maaf sekali, kami tidak melihat Anda. Kami pikir Anda tidak jadi datang. Iya, maaf, saya sedikit terlambat. Laras tersenyum meminta maaf. Apa kita bisa membahas detailnya sekarang? Tentu saja. Silakan ke kantor saya. Selama 30 menit, mereka membahas menu, minuman, dan dekorasi ruangan. Laras membuat catatan, mengangguk, dan tersenyum. Di dalam dirinya, badai masih mengamuk. Tetapi di luar, ia tampak seperti calon pengantin biasa yang sibuk dengan persiapan pernikahan. Setelah semua diskusi selesai, Laras meninggalkan restoran. Malam sudah benar-benar gelap dan gerimis mulai turun. Ia masuk ke mobil, menyalakan mesin, tetapi tidak langsung jalan. Ia menyandarkan kepalanya di setir dan membiarkan dirinya merasakan momen kelemahan terakhir selama beberapa menit. Kemudian, ia mengangkat kepala, menyeka wajahnya dengan lengan jaket, menyalakan lampu depan, dan melaju menuju apartemen Bimo. Menuju pria yang seminggu lagi akan menjadi suaminya. Pria yang merencanakan untuk menghancurkan hidupnya. Sambil menyetir di tengah kota yang diguyur hujan, ia mengulang-ulang seperti mantra. Aku bisa. Aku kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Laras memarkir mobilnya di depan apartemen Bimo dan menenangkan diri selama beberapa menit. Sebuah gedung apartemen sederhana 5 lantai di kawasan perumahan. Cahaya kuning hangat terpancar dari jendela di lantai 3. Bimo ada di rumah, menunggunya. Ia harus masuk dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Berpura-pura menjadi Laras yang naif seperti dulu, yang mencintainya dan memimpikan pernikahan mereka. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat layar. 3 panggilan tak terjawab dari Bimo. Pesan, kamu di mana? Meeting restorannya lancar. Laras, cepat pulang ya. Pesan biasa dari seorang tunangan yang perhatian. Sekarang setiap hurufnya terbaca berbeda, dilapisi selubung kebohongan. Laras mengetik balasan. Sudah dekat. Semua beres. Nanti bakal cantik banget. Ia menambahkan emoji hati, memasukkan ponsel ke tas, dan turun dari mobil. Sambil menaiki tangga, ia berlatih tersenyum. Berdiri di depan pintu, ia mengambil napas dalam-dalam, mencari kunci, dan membuka pintu. Laras, akhirnya kamu pulang. Bimo keluar dari kamar, tersenyum lebar. Ia memeluk Laras dan mencium pipinya. Aku khawatir. Gimana tadi? Lengannya melingkari bahu Laras. Bibirnya menyentuh kulitnya. Sentuhan yang kemarin masih memberinya kehangatan dan kegembiraan. Sekarang terasa menjijikan. Tapi Laras memaksakan senyum dan membalas pelukannya. Semua lancar, katanya, berusaha agar suaranya terdengar alami. Menu sudah dipilih, dekorasi sudah dibahas. Bakal indah banget, kamu lihat saja nanti. Aku tahu kamu bisa. Bimo mengelus rambutnya.
Selera kamu kan bagus. Aku pesan pizza untuk makan malam, baru saja datang. Lapar banget. Mereka pergi ke dapur. Pemandangan makan malam yang biasa. Kotak pizza di atas meja, 2 piring, sebotol anggur. Bimo menuangkan anggur ke gelas sambil bercerita tentang harinya di kantor. Klien yang sulit, betapa lelahnya dia. Laras mengangguk dan mendengarkan. Memaksa menelan pizza yang terasa menyangkut di tenggorokan. Tadi ibu telepon, kata Bimo sambil lalu, menuangkan lebih banyak anggur untuknya. Nanyain soal pernikahan. Khawatir banget semuanya berjalan lancar. Laras hampir tersedak. Khawatir? Tentu saja Ibu Ratih khawatir. Ada 4 miliar yang dipertaruhkan. Beliau memang selalu perhatian ya, kata Laras dengan paksa. Aku beruntung sekali punya calon mertua seperti beliau. Iya, Bimo tersenyum, tetapi Laras menangkap sesuatu yang halus di matanya. Ketegangan, rasa bersalah. Ibu jadi sayang banget sama kamu, katanya sudah seperti anak sendiri. Anak sendiri yang bisa dijadikan sumber uang, pikir Laras, tetapi di mulut ia berkata, aku juga sayang banget sama ibu. Beliau banyak sekali membantu kita. Mereka duduk sampai jam 11 malam. Laras memaksakan diri melanjutkan percakapan, tertawa pada leluconnya, membahas rencana bulan madu. Ketika Bimo mencoba memeluknya di tempat tidur, ia beralasan sakit kepala dan lelah. Bimo tidak memaksa, hanya mencium keningnya dan mengucapkan selamat malam. Laras berbaring dalam kegelapan, mendengarkan napas Bimo, dan merasa seperti akan gila. Bagaimana ia bisa tidur di samping orang yang mengkhianatinya? Bagaimana ia bisa berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa? Tapi ia tahu, ia harus. Demi keadilan, demi Dewi, dan demi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Laras izin tidak masuk kerja dengan alasan persiapan pernikahan. Bosnya menunjukkan pengertian, bahkan bercanda bahwa semua diizinkan bagi calon pengantin. Pukul 5 sore, ia sudah duduk di kantor pengacara Budi Santoso. Kantornya kecil, dipenuhi rak-rak buku yang penuh dengan dokumen dan buku hukum. Di belakang meja, duduk seorang pria berusia 50-an dengan rambut beruban dan tatapan mata yang tajam. Saya sudah dengar dari Mbak Dewi bahwa Anda akan datang, katanya sambil menunjuk kursi. Silakan duduk dan ceritakan. Laras menceritakan semuanya. Tentang Bimo, pertemuan mereka, pernikahan yang tinggal seminggu lagi, tentang kejadian di restoran semalam, percakapan yang ia dengar, dan tentang Dewi serta kisahnya. Pak Budi mendengarkan tanpa menyela, membuat catatan di buku notesnya. Jadi, Anda melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri, tetapi tidak ada rekaman, katanya memastikan setelah Laras selesai bercerita. Iya Pak, saya tidak terpikir untuk merekam. Saya hanya bersembunyi di balik partisi. Baik, itu sedikit merumitkan masalah. Kesaksian Anda penting, tetapi tanpa bukti fisik, mereka bisa menyangkalnya. Mereka bisa mengklaim Anda salah paham setelah bertengkar dengan tunangan Anda, atau bahkan mengarang cerita. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Pak Budi bersandar di kursinya, berpikir. Kita harus mendapatkan bukti niat penipuan mereka. Idealnya adalah rekaman suara atau video saat mereka membahas rencana mereka atau menawarkan Anda untuk menandatangani dokumen dengan alasan palsu. Ibu Ratih bilang akan memberikan dokumennya setelah kami mendaftarkan pernikahan. Iya. Rencananya, saya harus menandatangani semuanya dalam 3 hari setelah menikah, sebelum berangkat bulan madu. Kalau begitu kita punya waktu. Saya sarankan begini. Anda terus berakting sebagai calon pengantin yang tidak tahu apa-apa. Ketika mereka memberikan dokumen itu, aktifkan perekam di ponsel Anda. Biarkan mereka menjelaskan dokumen apa itu dan untuk apa. Jika mereka berbohong misalnya, mengatakan itu bukan akta kredit itulah bukti penipuannya. Apa itu cukup? Pak? Jika digabungkan dengan bukti lain, ya. Dan kita perlu memeriksa catatan perceraian putra-putra Ibu Ratih.
Saya akan meminta akses ke pengadilan untuk mendapatkan informasinya. Jika ada catatan sengketa utang atau pembagian aset yang aneh di sana, itu akan menguntungkan kita. Laras mengangguk, menyerap informasi itu. Dan yang paling penting, lanjut Pak Budi, adalah menemukan korban-korban lain. Mbak Dewi adalah yang pertama, Anda adalah calon korban kedua, tetapi karena belum dirugikan, ini masih kasus pencegahan. Kita butuh korban nyata. Jika kita bisa menemukan satu wanita lagi yang pernah ditipu keluarga ini, kita bisa mengajukan laporan kolektif ke polisi. Dengan begitu, kasus pidana penipuan berdasarkan KUHP bisa dibuka. Bagaimana cara menemukannya, Pak? Melalui akta cerai atau catatan pengadilan. Saya punya asisten yang bisa mengurus ini. Beri saya waktu beberapa hari. Mereka berdiskusi lebih lanjut selama 1 jam. Pak Budi menjelaskan kalimat apa yang perlu direkam, bagaimana harus bersikap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Saat Laras hendak pergi, ia berkata, Anda wanita yang sangat berani. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Tetaplah kuat. Kita akan menangkap mereka. Keesokan harinya, Laras bertemu Dewi di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Mereka duduk di pojok, berbicara dengan suara pelan. Tadi pagi Pak Budi telepon saya, kata Dewi. Asistennya sudah mulai menyelidiki dan menemukan informasi menarik. Ternyata Gilang Prasetyo pernah menikah 2 kali. Satu pernikahan berakhir dalam 2 bulan, dan itu bercerai 3,5 tahun yang lalu. Itu saya. Tapi setahun sebelum saya, ada pernikahan lain, hanya bertahan 4 bulan. Namanya Maya Sari. Setelah bercerai dia mengajukan gugatan pembatalan transaksi tapi kalah. Laras menegakkan punggungnya. Berarti dia juga korban. Sepertinya begitu. Pak Budi sudah menemukan kontaknya. Dia tinggal di kompleks sebelah, bekerja sebagai pramuniaga di toko baju. Saya ingin bertemu dan bicara dengannya. Mungkin dia mau bersaksi. Saya ikut, kata Laras tegas. Anda yakin? Ini bisa jadi berat. Mendengar penderitaan orang lain yang ceritanya sangat mirip dengan Anda. Saya yakin. Kita harus melakukan ini bersama. Keesokan malamnya, mereka bertiga duduk di kafe yang sama. Maya Sari adalah wanita kurus berusia awal 30-an dengan wajah lelah dan tangan yang bergerak gelisah. Ketika Dewi menjelaskan alasan kedatangan mereka, Maya awalnya hendak pergi. Saya tidak mau mengungkit masa lalu, katanya sambil bangkit. Itu sudah 4 tahun yang lalu. Saya sudah melupakannya. Mbak Maya, sebentar. Laras menahan tangannya. Mereka akan melakukan hal yang sama pada saya. Pernikahan saya seminggu lagi. Kalau Anda tidak membantu, saya akan jadi korban ketiga. Dan setelah itu akan ada yang keempat, kelima. Mereka tidak akan berhenti. Maya perlahan duduk kembali, menatap keluar jendela dalam diam. Lalu ia bertanya pelan. Apa yang harus saya lakukan? Ceritakan kisah Anda. Beri kesaksian, bantu kami menghentikan mereka. Maya menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Dewi merangkulnya. Mereka duduk seperti itu selama beberapa menit, lalu Maya mulai bercerita. Kisahnya hampir sama persis dengan kisah Dewi. Pertemuan dengan Gilang, pernikahan kilat, dokumen untuk bisnis keluarga, bulan madu, dan utang 2,5 miliar rupiah yang ia temukan sekembalinya. Perceraian dalam 4 bulan, kehilangan apartemen, dan bertahun-tahun membayar utang. Saya sudah mencoba melawan, kata Maya di sela isak tangisnya. Saya mengajukan gugatan, mencoba membuktikan saya ditipu, tapi dokumen mereka sempurna. Pengacara mereka hebat, koneksi mereka kuat. Hakim memutuskan saya kalah. Saya kehilangan sisa uang saya untuk biaya pengadilan. Tapi sekarang berbeda, kata Dewi. Sekarang kita bertiga, 3 wanita, 3 cerita yang sama. Ini bukan kebetulan, ini sistematis. Pak Budi bilang jika ada 3 korban, kasusnya akan jauh lebih kuat. Apa kalian benar-benar berpikir bisa menjebloskan mereka ke penjara?
Suara Maya terdengar penuh harap. Bukan hanya berpikir. Kami akan melakukan segalanya untuk mewujudkannya, kata Laras tegas. Maya menyeka air matanya dan menegakkan punggung. Baiklah, saya ikut. Katakan apa yang harus saya lakukan. Beberapa hari berikutnya berlalu dalam persiapan yang sibuk. Pak Budi menyusun dokumen dan berkas kasus. Dewi dan Maya mengingat kembali detail cerita mereka dan mencari dokumen-dokumen lama. Dan Laras, ia melanjutkan kehidupan gandanya. Siang hari, ia adalah calon pengantin yang bahagia. Bertemu Bimo untuk membahas persiapan terakhir, mencoba gaun pengantin, makan malam dengan ibunya yang tersenyum manis dan berkata betapa senangnya punya menantu baru. Laras balas tersenyum menatap mata Ibu Ratih, sementara di dalam hatinya kemarahan bergejolak. Malam hari, ketika Bimo sudah tidur, ia bertukar pesan dengan Dewi dan Pak Budi, merencanakan langkah selanjutnya. Ia mencatat semua yang dikatakan Bimo dan ibunya, setiap penyebutan tentang dokumen, tentang berkas penting setelah pernikahan, di ponselnya. 3 hari sebelum pernikahan, Ibu Rati datang ke apartemen mereka membawa kue. Ia duduk di dapur, minum teh. Bimo sedang mandi, jadi mereka hanya berdua. Laras, sayang, Ibu Rati meletakkan tangannya di atas tangan Laras. Ada hal penting yang ingin Ibu bicarakan. Laras menegang, lalu menyalakan alat perekam di saku piyamanya. Iya, Bu, seperti yang kamu tahu, Ibu dan anak-anak Ibu punya bisnis keluarga. Perusahaan kecil, tapi hasilnya lumayan. Setelah menikah, kamu kan jadi bagian dari keluarga kami, jadi Ibu ingin memberikan sebagian saham untukmu, sebagai jaminan finansialmu. Saham perusahaan, Laras berakting kaget dan senang. Wah, sampai segitunya. Terima kasih banyak Bu. Tentu saja, sayang. Keluarga harus saling mendukung. Makanya Ibu sudah siapkan dokumennya. Ibu Rati mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Tidak banyak. Nanti setelah mendaftarkan pernikahan, kalau ada waktu, kamu tanda tangani saja. Lebih baik diselesaikan sebelum kalian berangkat bulan madu, jadi bisa langsung berlaku. Ini dokumen apa saja ya, Bu? Laras menerima map itu dan membukanya. Di dalamnya ada sekitar 20 lembar kertas bertulisan kecil-kecil. Aduh, itu semua istilah hukum, rumit. Kamu tidak usah pusing. Bimo sudah periksa semuanya. Tidak ada masalah. Ini cuma pendaftaran saham pendiri saja. Butuh tanda tanganmu dan pengesahan notaris. Nanti kamu pergi sama Bimo. Sehari juga selesai. Laras pura-pura membaca sambil membolak-balik kertas. Sebenarnya, dengan ponsel di bawah meja, ia memotret setiap halamannya. Banyak istilah yang saya tidak mengerti, katanya, berpura-pura bingung. Agunan, penjaminan bersama. Oh, itu syarat wajib untuk pendiri, sayang. Prosedur standar. Untuk masuk ke perseroan terbatas, kamu harus menjamin bahwa kamu punya kemampuan finansial. Ini cuma formalitas untuk ditunjukkan ke kantor pajak. Kenapa apartemen saya disebut di sini? Ibu Rati berhenti sejenak, tetapi kemudian tersenyum lebar. Apartemen itu kan asetmu. Untuk menunjukkan pada negara bahwa kamu punya properti, artinya kamu partner yang bisa dipercaya. Jangan khawatir. Itu cuma di atas kertas. Laras mengangguk dan menutup map itu. Baik, Bu. Kalau Bimo bilang tidak apa-apa, saya akan tanda tangani. Nah, begitu dong. Anak pintar. Ibu Ratih menepuk tangannya. Ibu tahu kamu anak yang cerdas. Setelah calon mertuanya pergi, Laras masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim semua foto dokumen beserta rekaman percakapan ke Pak Budi. 30 menit kemudian, teleponnya berdering. Mbak Laras. Ini jackpot. Suara pengacara itu terdengar bersemangat. Di sini ada akta kredit senilai 3,8 miliar rupiah. Pemasangan hak tanggungan atas apartemen Anda, dan penjaminan bersama untuk utang perusahaan fiktif sebesar 1 miliar rupiah. Ditambah lagi,
Ada rekaman di mana dia jelas-jelas berbohong tentang isi dokumen itu. Ini bukti langsung niat penipuan. Langkah selanjutnya, Pak? Langkah selanjutnya adalah ke kantor polisi. Besok pagi, kita akan mengajukan laporan kolektif. Anda, Mbak Dewi, dan Mbak Maya. 3 korban, 1 calon korban dan segunung bukti. Mereka harus membuka penyelidikan. Pernikahannya? Pernikahan apa, Mbak Laras? Anda tidak mungkin serius mau menikah dengan pria itu, kan? Laras terdiam. Tentu saja tidak. Tentu saja ia tidak akan menikah dengan Bimo. Tetapi sebagian dari dirinya bagian yang masih menyimpan kenangan jatuh cinta. Bagian yang berpegang pada ilusi kebahagiaan merasa sakit membayangkan pembatalan pernikahan. Tidak, katanya pelan. Saya tidak akan menikahinya. Kalau begitu, sampai bertemu besok pagi jam 9 di kantor saya. Kita akan pergi ke kantor polisi bersama-sama dari sana. Laras menutup telepon dan menatap bayangannya di cermin. Wajah pucat, lingkaran hitam di bawah mata, bibir yang terkatup rapat. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Seminggu yang lalu, ia adalah wanita biasa yang memimpikan pernikahan. Sekarang, ia adalah partisipan dalam operasi penangkapan penipu. Hidupnya jungkir balik dalam beberapa hari, tetapi tidak ada jalan untuk kembali. Sudah terlalu jauh. Dan yang terpenting, ia tidak bisa membiarkan orang-orang yang telah menghancurkan hidup setidaknya 2 wanita dan mencoba menghancurkan hidupnya sendiri lolos tanpa hukuman. Ia keluar dari kamar mandi. Bimo sedang duduk di sofa, menonton sepak bola. Laras, sini, ia menepuk tempat di sampingnya. Ketika Laras duduk, Bimo merangkul bahunya dan mencium pelipisnya. 3 hari lagi, katanya. 3 hari lagi kamu jadi istriku. Aku akan jadi pria paling bahagia di dunia. Laras bersandar padanya agar Bimo tidak bisa melihat ekspresinya. Aku juga, bisiknya. Kebohongan terakhir. Momen terakhir dari perannya. Jumat pagi, meskipun alarm disetel pukul 7, Laras terbangun pukul 6. Ia tidak bisa tidur. Bimo mendengkur di sebelahnya. Ia bangkit diam-diam, berpakaian, dan menulis sebuah catatan. Pergi ketemu teman. Urusan terakhir pernikahan. Love you. Ia meletakkan catatan itu di atas meja dan meninggalkan apartemen. Di kantor Pak Budi, Dewi dan Maya sudah menunggu. Keduanya tampak cemas, tetapi tatapan mereka tegas. Pengacara itu membentangkan semua dokumen di atas meja. Surat pernyataan, foto dokumen, file rekaman, catatan perceraian dari pengadilan. Ini kasus yang besar, katanya. Kita punya semua yang kita butuhkan. Korban, bukti, modus operandi. Polisi harus membuka kasus pidana. Mereka berangkat ke kantor polisi bersama-sama. Seorang penyidik wanita berusia 40 konta dengan wajah lelah mendengarkan cerita mereka, memeriksa dokumen, bertanya, dan mencatat. Setelah 2 jam, ia bersandar di kursinya. Situasinya sangat serius. Katanya, ada indikasi kuat penipuan sistematis yang terencana. Kami akan membuka kasus pidana. Tapi Anda harus tahu, ini baru permulaan. Penyelidikan akan memakan waktu, forensik, interogasi, penyitaan dokumen dari para tersangka. Seberapa cepat mereka bisa ditangkap? Tanya Laras. Untuk penahanan, kami perlu mengumpulkan cukup bukti dulu. Kami bisa memanggil Ibu Ratih dan putra-putranya untuk diinterogasi. Tapi untuk penangkapan di tempat, kita perlu operasi. Apa Anda bersedia berpartisipasi? Ya. Saya bersedia, kata Laras tegas. Penyidik itu mengangguk. Begini saja. Anda bilang Ibu Ratih berencana memproses dokumen setelah pernikahan. Anda harus membuat janji untuk penandatanganan. Kita akan menangkap mereka saat mereka menyerahkan dokumen palsu dan mencoba mendapatkan tanda tangan Anda dengan alasan bohong. Jika mereka membawa dokumen itu dan mencoba menipu Anda, kami akan langsung menangkap mereka. Tapi pernikahannya lusa. Laras berhenti sejenak. Saya tidak bisa menikah dengannya.
Anda tidak perlu menikah. Batalkan pernikahannya. Katakan ada dokumen mendesak yang harus diurus sebelum menikah. Alasan keuntungan pajak atau pendaftaran aset bersama. Buat alasan agar mereka membawa dokumen itu. Buat janji bertemu di kantor notaris. Kami akan ada di sana. Laras mengangguk. Meskipun hatinya campur aduk. Pembatalan pernikahan. Final. Tidak bisa diubah. Ia harus menelepon semua tamu. Mengatakan semuanya batal. Menjelaskan, berbohong, menahan pertanyaan. Akan saya lakukan, katanya. Mereka keluar dari kantor polisi sekitar pukul 1 siang. Dewi mengucapkan selamat tinggal dan memeluk Laras. Tetap kuat, bagian tersulit ada di depan. Laras duduk di mobilnya dan mengeluarkan ponsel. 15 panggilan tak terjawab dari Bimo. Pesan? Kamu di mana? Laras, balas dong. Aku khawatir. Kamu baik-baik saja. Ia menekan nomor Bimo. Bimo langsung mengangkat pada dering pertama. Laras. Ya Tuhan, kamu kemana saja? Aku setengah mati khawatir. Maaf, Bimo. Aku lagi sama teman. Bahas acara bridal shower. Ponselnya di silent. Kamu bikin aku takut saja. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Kapan pulang? Sebentar lagi, sekitar 2 jam. Kita perlu bicara. Bicara apa? Soal dokumen. Dokumen yang ibu kasih untuk ditandatangani. Aku mau selesaikan semuanya sebelum pernikahan. Biar nanti tidak kepikiran lagi. Hening. Laras bisa mendengar Bimo menahan napas di seberang telepon. Oh. Ibu bilang lebih baik setelah kita daftar nikah. Tidak, aku mau sekarang. Biar hatiku tenang. Besok pagi kita ke kantor notaris. Tanda tangani semuanya. Beres. Biar pas hari H. Aku tidak mikirin apa-apa lagi. Baiklah, kata Bimo perlahan, seolah menimbang setiap kata. Aku telepon ibu sekarang untuk buat janji. Oke. Aku segera pulang. Ia menutup telepon dan bersandar di setir. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Tinggal 1 hari lagi. Jumat malam, mereka bertiga duduk di dapur. Laras, Bimo, dan Ibu Ratih. Calon ibu mertuanya datang membawa map yang sama. Nah, calon menantuku tidak suka menunda-nunda. Ya? Ibu Ratih tersenyum, tetapi matanya waspada. Bagus. Besok pagi jam 10, janji dengan notaris sudah dibuat. Kita ke sana, selesaikan dengan cepat, dan kamu bebas. Notaris mana, Bu? Tanya Laras dengan polos. Notaris Susi Suryani. Sudah lama bekerja sama dengannya, bisa dipercaya. Dia akan mengurus semuanya dengan baik. Boleh tidak kalau kita ke notaris lain? Kata Laras hati-hati. Saya kenal seorang notaris. Namanya Bu Ratna. Saya percaya padanya dan dia bisa menjelaskan semuanya dengan detail. Ibu Ratih mengerutkan kening. Kenapa harus orang lain? Notaris Susi juga profesional. Tapi saya lebih nyaman dengan Bu Ratna, Bu. Dulu waktu saya mengurus sertifikat apartemen. Beliau yang menjelaskan semuanya. Tolong ya, Bu. Sudahlah, Bu. Bimo menyela. Apa bedanya? Laras kan maunya begitu. Ibu Ratih terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kita pakai Bu Ratna yang kamu mau. Beri ibu alamatnya. Laras menyebutkan alamat kantor notaris yang diberikan oleh penyidik. Di sana, semuanya sudah disiapkan. Polisi, kamera tersembunyi, alat perekam. Sampai bertemu besok jam 10 di sana. Ibu Ratih mengambil dokumennya. Ibu pulang dulu. Kalian istirahat yang cukup untuk besok. Lusa kan hari besar kalian. Setelah ibunya pergi, Bimo memeluk Laras. Kamu kelihatannya tegang, gugup. Sedikit. Laras bersandar padanya, memejamkan mata. Terlalu banyak yang harus diurus. Pernikahan. Dokumen.
Semuanya akan baik-baik saja. Bimo mengelus rambutnya. Besok kita selesaikan dokumennya. Lusa kita jadi suami istri dan terbang ke Lombok. 2 minggu hanya ada laut dan kita berdua. Laras tidak menjawab. Ia berpikir tentang besok, tentang ibunya yang akan ditangkap, dan mungkin Bimo juga. Tidak akan ada Lombok, tidak akan ada pernikahan, tidak akan ada apapun yang pernah ia impikan. Malam itu, ia hampir tidak tidur. Berbaring di samping Bimo, menatap kegelapan, ia berpikir. Sebagian dari dirinya masih tidak percaya semua ini nyata. Bahwa besok ia akan pergi ke kantor notaris bukan untuk menandatangani dokumen, tetapi untuk menyerahkan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya ke polisi. Sabtu pagi dimulai seperti biasa. Sarapan, bersiap-siap, dan berangkat. Bimo tampak tenang, bahkan ceria. Ia bercanda bahwa setelah lusa, mereka akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Laras mengangguk dan tersenyum. Perutnya terasa seperti diikat simpul. Mereka tiba di kantor notaris 10 menit sebelum jam 10. Ibu Rati sudah menunggu di depan pintu, membawa tas kulit dan map yang sama. Sudah siap. Ia tersenyum, tetapi Laras melihat matanya bergerak cepat mengamati sekitar. Siap, kata Bimo. Mereka masuk ke dalam gedung dan naik ke lantai 2. Seorang resepsionis menyambut mereka. Keluarga Prasetyo? Silakan masuk ke ruang nomor 3. Mereka masuk ke sebuah ruangan yang luas. Di belakang meja, duduk seorang notaris wanita tua berkacamata. Sebenarnya ia adalah notaris asli, Bu Ratna, yang setuju membantu polisi. Di balik dinding cermin di ruangan sebelah, para detektif dan penyidik duduk mengamati. Selamat pagi, notaris itu mengangguk. Silakan duduk. Dokumen apa yang akan kita proses? Ibu Rati meletakkan map di atas meja. Kami perlu tanda tangan dan pengesahan untuk dokumen pendaftaran pendiri perseroan terbatas. Baik, mari saya lihat. Notaris itu mengambil dokumen dan mulai membolak-baliknya perlahan. Ia mengerutkan kening, menandai sesuatu dengan pensil. Maaf, tapi di sini bukan hanya dokumen pendirian perusahaan. Ada juga akta perjanjian kredit dan akta pemasangan hak tanggungan properti. Iya, itu semua bagian dari pendaftaran saham perusahaan, kata Ibu Rati cepat. Prosedur standar. Ini bukan prosedur standar. Notaris itu menatap Laras. Apakah Anda memahami apa yang akan Anda tanda tangani? Laras memasang ekspresi bingung. Saya pikir ini hanya dokumen bisnis. Ibu Rati bilang beliau memberikan saya saham di perusahaan keluarga. Ini bukan sekadar saham. Notaris itu meletakkan dokumen di atas meja. Ini adalah perjanjian kredit senilai 3,8 miliar rupiah. Apartemen Anda akan dijadikan agunan. Selain itu, Anda akan menjadi penjamin bersama untuk utang perusahaan bernama PT Cipta Konstruksi senilai 1 miliar rupiah. Hening. Ibu Rati menjadi pucat pasi. Bimo setengah bangkit dari kursinya, lalu membeku. Itu kesalahpahaman. Ibu mertuanya mulai bicara. Hanya istilah hukumnya yang rumit. Ini bukan kesalahpahaman. Notaris itu berdiri. Saya tidak bisa mengesahkan dokumen ini. Ada upaya penipuan yang jelas. Mbak ini sama sekali tidak memahami apa yang akan ditandatanganinya. Saat itu, pintu ruangan sebelah terbuka. 2 pria berseragam dan penyidik masuk. Ibu Rati Susanto, Saudara Bimo Prasetyo, kata salah satu polisi. Anda kami tahan atas tuduhan penipuan. Wajah Ibu Rati menegang. Apa? Penipuan apa? Ini transaksi yang sah. Transaksi di mana Anda menipu calon menantu Anda untuk menandatangani akta kredit yang disamarkan sebagai dokumen pendirian perusahaan? Penyidik meletakkan alat perekam di atas meja. Kami punya rekaman percakapan Anda dengan putra Anda di restoran saat merencanakan ini. Kami punya kesaksian dari 2 wanita lain yang sudah menjadi korban Anda. Dan kami punya hasil analisis dokumen serta rekaman upaya hari ini. Ibu Ratih perlahan merosot di kursinya. Bimo, pucat seperti mayat.
berdiri membeku. Dia. Ibu mertuanya menunjuk Laras. Dia yang merencanakan semua ini. Ini jebakan. Ini bukan jebakan, kata penyidik itu tenang. Anda sendiri yang membawa dokumen palsu dan mencoba mendapatkan tanda tangan dengan cara menipu. Mbak Larasati hanya menggunakan haknya untuk membela diri. Polisi memborgol Ibu Ratih. Ia berteriak, mengancam, dan mengutuk Laras. Bimo berdiri menatap Laras dengan mata kosong. Laras, bisiknya. Kamu tahu? Aku tahu. Ia menatap lurus ke matanya. Semuanya. Sejak malam di restoran itu, saat aku mendengar kamu dan ibumu membahas cara menipuku. Tapi aku tidak mau. Ini semua ibu. Dan kamu diam. Suara dingin dan keras muncul dari dalam diri Laras. Kamu duduk di seberang ibumu, mengangguk saat dia menjelaskan rencananya. Kamu akan menikahiku, memanfaatiku, merampas uangku, lalu mencampakkanku. Kamu memilih dia, uangnya, rencananya. Kamu tidak memilihku. Laras, maafkan aku. Suara Bimo pecah. Saudara Bimo Prasetyo, Anda harus ikut kami untuk memberikan keterangan, kata seorang polisi. Aku menentangnya. Bimo mencengkeram lengan Laras. Aku bilang pada ibu itu salah. Aku tidak mau menipumu, tapi kamu menipuku. Laras menyentakkan lengannya. Setiap hari, setiap jam. Kamu menciumku sambil merencanakan pengkhianatan. Kamu bicara cinta sambil memikirkan uang. Kamu tidak lemah, Bimo. Kamu licik. Kita selesai. Laras, tolong beri aku kesempatan. Aku mencintaimu. Kalau kamu mencintaiku, kamu tidak akan duduk di restoran itu merencanakan cara menipuku. Suara Laras tegas. Ikut polisi. Anda punya banyak hal untuk dijelaskan pada mereka, Pak Bimo. Polisi membawa Bimo pergi. Ia menoleh ke belakang, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Laras membuang muka. Ia tidak mau melihat wajahnya lagi. Tidak mau mendengar suaranya lagi. Ketika hanya mereka bertiga yang tersisa di ruangan Laras, penyidik, dan notaris keheningan menyelimuti. Laras merosot di kursi, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Anda wanita yang sangat berani, kata penyidik itu. Tidak semua orang bisa melakukan ini. Saya tidak merasa berani. Laras mengangkat kepala. Saya merasa hancur. Besok seharusnya hari pernikahan saya. Tapi sebaliknya, saya baru saja menyerahkan orang yang saya cintai ke polisi. Anda pernah mencintainya. Koreksi penyidik itu lembut. Itu bentuk lampau. Anda mencintai sebuah ilusi, seseorang yang Anda ciptakan. Bimo yang sebenarnya adalah orang yang sangat berbeda. Laras mengangguk. Ya, Anda benar. Ia mencintai Bimo yang ia ciptakan. Yang baik, jujur, dan penuh kasih. Tapi Bimo yang sebenarnya lemah, serakah, dan siap berkhianat demi uang. Beberapa minggu berikutnya berlalu seperti dalam kabut. Pemeriksaan, kesaksian, analisis forensik, Ibu Ratih langsung ditahan. Bimo dan kakaknya, Gilang, menjadi tersangka dengan status wajib lapor. Pak Budi dengan cakap menangani kasus ini, mengumpulkan semua bukti dan saksi. Terungkap bahwa Ibu Ratih telah menipu bukan 3, tetapi 5 wanita selama 7 tahun terakhir. 2 korban lainnya muncul setelah kasus ini diberitakan media. Mereka semua bersaksi, modusnya selalu sama, pernikahan kilat, dokumen dengan alasan palsu, perceraian dalam beberapa bulan, dan utang yang ditinggalkan pada si wanita. 4 bulan kemudian, sidang digelar. Ibu Ratih Susanto divonis 8 tahun penjara karena penipuan sistematis yang terencana. Gilang dan Bimo, sebagai kaki tangan, masing-masing divonis 3 tahun penjara dengan masa percobaan dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi kepada semua korban. Laras duduk di bangku pengunjung, mendengarkan putusan. Di sampingnya, ada Dewi dan Maya. Saat hakim membacakan vonis, Dewi menggenggam tangan Laras erat. Kita menang, bisiknya. Iya.
Laras mengangguk. Menang. Tetapi kemenangan itu tidak membawa kegembiraan. Hanya rasa lega dan sedikit kehampaan. Setelah sidang, mereka bertiga pergi ke kafe. Kafe yang sama tempat mereka pertama kali bertemu. Sekarang apa? Tanya Maya. Terus hidup. Dewi mengangkat bahu. Aku akan terus membayar cicilanku, terus bekerja, dan berharap suatu hari nanti lunas dan bisa memulai hidup baru. Aku mau mendirikan sebuah yayasan, kata Laras. Untuk wanita-wanita korban penipuan seperti ini, bantuan hukum, psikologis, agar mereka tidak merasa sendirian. Aku ikut. Dewi mengulurkan tangan di atas meja. Aku juga. Maya meletakkan tangannya di atas tangan mereka. Dan begitulah, mereka bertiga-tiga wanita yang disatukan oleh penipuan dan rasa sakit duduk bersama merencanakan masa depan. Masa depan tanpa pria-pria yang mengkhianati mereka, tetapi dengan persahabatan yang mereka temukan. 6 bulan setelah vonis, Laras bertemu Arya. Ia seorang pengacara relawan di yayasan mereka, membantu masalah hukum para korban. Usia 35 tahun, seorang pengacara di firma hukum besar, duda dengan 1 anak perempuan. Pria yang tenang, bisa diandalkan, dan jujur. Mereka mulai menjalin hubungan perlahan, hati-hati, tanpa terburu-buru. Laras tidak lagi tergesa-gesa. Ia belajar menghargai tindakan, bukan kata-kata. Perbuatan, bukan janji. 1 tahun kemudian, pada hari peringatan ketika Dewi menyelamatkannya di restoran, mereka bertiga bertemu lagi. Kali ini di restoran Kembang Lawang. Mereka duduk di meja dekat jendela yang sama, tempat Ibu Ratih dulu merencanakan skema kotornya. Untuk kita, Dewi mengangkat gelasnya. Karena kita selamat, tidak hancur, dan menemukan kekuatan untuk melawan. Untuk keadilan, tambah Maya. Untuk persahabatan, Laras mendentingkan gelasnya dengan mereka. Karena bahkan dalam situasi terburuk sekalipun, kita bisa menemukan sesuatu yang baik. Aku kehilangan tunangan dan ilusi, tapi aku mendapatkan kalian. Itu lebih berharga dari pernikahan manapun. Mereka minum anggur, tertawa, dan mengenang. Dan di sudut ruangan, di balik partisi berukir tempat semuanya dimulai, duduk sepasang kekasih muda, jatuh cinta, bahagia, merencanakan masa depan mereka. Laras melihat mereka dan tersenyum. Hidup terus berjalan. Orang-orang akan terus jatuh cinta, percaya, dan bermimpi. Dan itu benar. Yang penting adalah tidak lengah, tidak lupa bahwa di balik kata-kata indah, bisa tersembunyi niat kotor. Bahwa cinta harus dibuktikan dengan perbuatan, bukan janji. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat pesan dari Arya. Gimana kumpul-kumpulnya? Aku nunggu di rumah. Makan malam sudah siap. Pesan yang biasa dan sehari-hari, tetapi di dalamnya ada perhatian yang tulus dan konsisten. Laras mengetik balasan. Sebentar lagi pulang. Terima kasih sudah ada. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa semuanya akan baik-baik saja. Mungkin tidak segera, tapi pada akhirnya, akan baik-baik saja. Karena ia telah belajar membedakan yang asli dari yang palsu, cinta dari manipulasi, dan ia tidak akan pernah membiarkan dirinya ditipu lagi. 1 cerita telah berakhir. Cerita yang baru saja dimulai.